Hey pemirsa layar Tube 17. Terima kasih sudah mampir di channel yang merangkum cerita film. Kali ini layar Tube 17 akan merangkum cerita film yang berjudul Silent Witness. Film ini diliris pada tanggal 13 September 2013 dan disutradarai oleh Fei Xing. Para pemerannya ada Eren Kwak sebagai Tong Tao, Yunan sebagai Julie, Son Hong Lee sebagai Lin Tai, dan lain-lain. Pada hari Minggu 28 Mei di depan pengadilan, para wartawan berkumpul untuk memberitakan sebuah kasus pembunuhan oleh tertuduh Lin Mengmang terhadap pacar ayahnya. Di depan gedung pengadilan, terlihat jaksa penuntut dan kuasa hukum telah tiba. Pandangan jaksa Tong Tao begitu sinis melihat kuasa hukum Mengmang, yaitu Julie. Lalu pandangan masyarakat yang ingin mengikuti persidangan dan para wartawan tertuju pada ayah Mengmang. Wartawan sempat mewawancarainya dan ayah Mengmang yakin anaknya tidak bersalah. Kini semua sudah masuk ke dalam ruang peradilan. Dan ini dia Lin Mengmang, gadis berusia 20 tahun, mahasiswa tahun ketiga di Art College. Gadis muda yang cantik, kini menjadi tersangka kasus pembunuhan. Kalau ini Sean Wei supir ayahnya yang sudah mengabdi selama 15 tahun, namun 1 tahun belakangan ini ditugaskan untuk menyupiri kekasih Lin Tai. Kini dia dimintai menjadi saksi atas kematian Yang dan kekasih bosnya itu. Kembali ke persidangan, kini giliran jaksa penuntut Tong Tao yang akan melemparkan pertanyaan pada Lin Mengmang. Terdakwa Lin Mengmang. Apakah kau mengendari Kian Merah? Ki tempat kejadian pembunuhan? Ya saya memakai mobil itu. Setelah memarkir apa kamu bertemu korban Yang dan? Ya. Kamu membawanya ki mobilmu, dan tidak berapa lama dia keluar lagi. Ya. Dan kamu menabraknya dengan mobilmu. Aku terlalu banyak minum saat itu. Jadi aku lupa apa yang aku lakukan. Memang kamu sudah minum tapi pikiranmu masih jernih. Kalau tidak bagaimana mungkin kamu bisa memarkirkan mobil dengan baik? Hakim lalu memberi kesempatan kepada penasehat untuk bertanya, tapi penasehat lebih memilih tidak bertanya. Seorang penyidik dari kepolisian memberi kesaksian dari hasil olah tempat kejadian, dia menyimpulkan korban mati bukan hanya ditabrak, tapi paku yang membentur kepalanya. Hakim lalu bertanya kepada Lin Mengmang, apa ada keberatan dari hasil oleh tempat kejadian? Sambil menangis, Lin Mengmang mengatakan, dia tidak tahu dengan paku itu. Penasehat hukum apa ada pertanyaan? Apa kamu ada keberatan? Tidak ada keberatan Pak Hakim. Aku ingin bertanya. Hanya Gumbrol, jadi jangan keberatan. Kamu orang dekat keluarga Lin Tai. Bagaimana perasaanmu waktu menghubungi polisi? Panggilan untuk saksi Zhao Jun. Di depan hakim, Zhao Jun mengatakan, dia bertemu Lin Mengmang di sebuah bar, dan dia mendengar Lin Mengmang mengatakan akan membunuh Yang dan. Terdakwa Lin Mengmang apa anda keberatan dengan tuduhan itu? Saya tidak keberatan. Penasehat hukum apa ada keberatan? Tidak ada keberatan. Hakim sampai mengetuk palu untuk menenangkan orang-orang yang datang untuk menyaksikan persidangan secara langsung. Lalu hakim bertanya sampai 2 kali pada penasehat, apa ada keberatan? Ya. Pak Hakim, apa materi sidang hari ini? Kasus pembunuhan terdakwa Lin Mengmang. Tapi bukti yang diberikan jaksa penuntut hanya perselisihan antara 2 wanita. Tabrakan mobil yang menyebabkan kematiannya. Izin Pak Hakim, saya akan panggil saksi keempat. Lalu Shen Wei menceritakan apa yang terjadi di malam itu. Dari awal Yang dan menerima telepon dari seseorang, lalu minta Shen Wei menunggu sekitar 5 menit, karena Yang dan akan bertemu seseorang di parkiran. Karena sudah 10 menit Yang dan tidak kembali, Shen Wei memutuskan untuk menyusul ke parkiran. Lalu jaksa bertanya, apa kamu melihat siapa pembunuhnya? Shen Wei menjawab tidak. Dia mengaku hanya melihat bagian belakang mobil Porsche warna merah. Baru saya melihat di pojokan Yang dan sudah terkapar dengan luka di kepala. Mengingat hubunganmu dengan keluarga Lin, jika kamu melihat jelas siapa pembunuhnya, apa kau akan menelpon polisi? Aku kira tidak. Penasehat hukum, pertanyaan tentang bukti ini. Kau telah menjadi sopir Lin Tai selama 15 tahun. Apa kesan kau tentang dia? Tuan Lin Tai bosku, dan dia baik padaku. Sudah berapa lama kau menjadi sopir Yang dan? Lebih dari setahun.
Siapa yang bayar gajimu? Tentu saja Tuan Lintai. Apa yang Dan menghormatimu? Tidak apa-apa. Kamu bohong. Dia tidak pernah menghormatimu. Itu sebabnya kau membencinya. Tapi dia pacar bosmu. Itu sebabnya kamu tidak pernah menunjukkan kebencianmu. Betulkah? Atas dasar apa kamu mengatakan itu? Buktiku adalah, pada 2 Oktober di hari ulang tahunmu, salah satu keinginanmu yang kamu buat di depan keluargamu, kau ingin dia terbunuh ditabrak mobil. Ya atau tidak? Dia kadang berbicara padaku tanpa rasa hormat. Terkadang omongannya menghinaku. Itu sebabnya kau membencinya. Lalu penasehat hukum kembali memberikan pertanyaan pada Sun Wei mengenai hubungannya dengan Li Tai. Sun Wei menjawab bahwa dia sangat menghormati bosnya itu. Tapi jawaban Sun Wei dibantah oleh penasehat hukum. Dia mengatakan bahwa Sun Wei berbohong, karena sebenarnya Sun Wei membenci Lin Tai, karena bosnya itu pernah meniduri istrinya. Pak Hakim, itu menghina saksiku. Tidak menghina, hanya memastikan apa dia berbohong. Mengapa kau berterima kasih pada pria itu? Orang yang meniduri istrimu. Kamu bilang, kau dijaga dengan baik. Apakah berarti dia juga menjaga istrimu dengan baik? Harap tenang. Kau memiliki istri yang kamu nikahi secara sah, dan memiliki putri berusia 4 tahun. Sebagai pria yang bermartabat, tolong jawab dengan jujur. Aku tidak mau menjawab. Jadi, kamu tidak berani membenci pria yang meniduri istrimu. Iya, aku membencinya. Jaksa penuntut umum langsung berdiri dan mengajukan keberatan dengan pertanyaan penasehat yang tidak relevan. Lalu dengan santai penasehat mengatakan setelah ini, dia akan menanyakan yang relevan. Lalu dia menanyakan, ada berapa mobil yang dimiliki Lin Tai di rumahnya? Sun Wei dengan mudah menjawab, ada kedua, Mio dan Porsche. Sebagai sopir veteran dengan pengalaman 15 tahun, kamu pasti tahu merek mobil hanya dari suaranya. Lalu mobil Lin Mengmang butuh waktu 20 detik dari titik ke pintu keluar. Seharusnya kamu mendengar dan melihat mobil itu sekitar 20 detik. Dan seharusnya kamu tahu, itu mobil Lin Mengmang. Untuk apa aku menyembunyikannya? Karena kau ingin balas dendam terhadap pria yang meniduri istrimu. Kamu tahu hal yang paling berharga dalam hidupnya adalah putrinya, Lin Mengmang. Memenjarakan putrinya sama saja dengan membunuhnya. Dengan cara ini, kamu membalas dendam. Karena merasa sangat tertekan, sambil berteriak, Sun Wei mengatakan, memang dia membenci bosnya dan ingin dia cepat mati. Hakim mengingatkan penasehat hukum bahwa walaupun bisa membuktikan bahwa Sun Wei melihat pembunuhnya, lalu menelpon polisi itu tidak mengubah apa-apa. Penasehat lalu meminta melanjutkan pertanyaannya. Apa yang kamu lakukan setelah melihat Yang Dan? Aku mengguncang tubuhnya, tapi dia tidak bereaksi. Tunggu sebentar, bagaimana perasaanmu melihat wanita bosmu sedang tidak sadarkan diri, berada di depanmu, setelah apa yang terjadi antara Lin Tai dengan istrimu? Di sini, Sun Wei langsung marah pada penasehat hukum dan meminta dia tidak membicarakan itu lagi. Tapi penasehat tetap mendesak Sun Wei untuk menjawab. Bagaimana perasaanmu? Saya senang, sangat senang. Apa kau puas? Selain itu, apa yang kau peroleh? Ketika kau mendekatinya, apa yang kau ambil dari dia? Kau mengambil apa yang bukan milikmu, yaitu jam tangan Philips seharga 3 juta yen. Aku yakin jam tangan ini ada di rumahmu. Mencuri akan membuatmu dipenjara lebih lama. Apa yang terjadi hari ini, kau tidak bisa keluar lagi. Keberatan Pak Hakim. Saksiku sekarang sangat tertekan. Tolong hentikan pemeriksaan silang. Ditolak. Dengan menggelengkan kepala untuk memeriksa lukanya. Apa benar? Ini pengadilan, kau harus jawab pertanyaanku. Ya, dan kamu lihat Yang Dan setengah sadar. Ya, dan kemudian, kamu melihat paku di belakang kepalanya. Kemudian kamu meraih kepalanya dan membenturkan ke paku. Ya, Itu tidak benar. Keberatan Yang Mulia. Penasehat hukum memanfaatkan lisan saksiku. Keberatan ditolak. kau membunuh kekasih Lin Tai, dan putrinya menjadi tersangka. Lalu jam tangan yang kamu curi. Selamat, kamu berhasil membalas dendammu.